Hai guys, perkenalkan nama aku Grace Theodora. Kalian boleh manggil aku Grace atau senyaman kalian aja. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai cita-citaku, dimana aku bercita-cita sebagai seorang psikolog. Sebenarnya video ini ditujukan kepada tugas prakarya, yakni mewawancarai seseorang yang menjadi profesi saya, yang menjadi cita-cita saya gitu. Namun karena di sekeliling saya ini gak ada personal yang berprofesi sebagai psikolog, jadi saya berinisiatif untuk mengambil informasi dari berbagai media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Saya juga di sini juga saya akan Saya juga akan memaparkan gaji, latar belakang, pendidikannya, berapa lama, dan lain-lain. Baik. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu psikolog. Psikolog merupakan sebuah profesi di mana profesi ini mempelajari mengenai perilaku, mental, bahkan proses mental seseorang melalui prosedur ilmiah. Perlu kalian ketahui bahwa seorang psikolog ini bekerja sama dengan psikiater dan seorang dokter. Namun si psikolog ini ilmunya lebih mendasar mengenai pencegahan, mendiagnosis, bahkan mengetahui penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Saya yakin kalian semua di sini pasti gak pernah mengalami gangguan mental kan? Karena pasti itu berat banget ya guys ya. Selanjutnya, profesi psikolog ini terbagi menjadi 4, yakni psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog industri, dan psikolog forensik. Nah, profesi psikolog ini menangani beberapa gangguan, seperti gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini dalam arti setiap orang memiliki rasa cemas. Namun ada personal yang mungkin tingkat kecemasannya ini tinggi sehingga hal tersebut membuat dia mengalami gangguan mental. Yang kedua yakni mood. Kalau dibilang bahasa trennya sekarang moody, orang yang moodian gitu. Ini bisa dibilang seseorang yang dalam jangka waktu yang dekat memiliki mood yang berbeda-beda. Sebentar nangis, sebentar senyum atau ketawa, sebentar marah. Sehingga hal tersebut bisa membuat personal atau pribadi orang ini mengalami gangguan mental. Selanjutnya yakni kecanduan. Kecanduan bisa mengarah ke arah narkoba mungkin. Bisa juga mengarah kepada hal kecil seperti penggunaan Android yang berlebihan, sehingga keadaan tersebut membuat seseorang merasa nggak nyaman dan mengalami gangguan mental. Yang selanjutnya yakni gangguan makan. Yang selanjutnya gangguan kepribadian. Yang selanjutnya fobia. Pasti kalian semua tahu apa itu fobia, mungkin ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan. Fobia itu banyak jenisnya. Ada fobia kegelapan, ada fobia darah, ada fobia ketinggian, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yakni traumatis. Traumatis ini mungkin kejadian yang terekam oleh otak seseorang atau pikiran atau ya mungkin otak personal, di mana hal tersebut selalu muncul dan membuat seseorang ini gak nyaman. Bahkan traumatis ini bisa menyebabkan gangguan mental terhadap seseorang. Next on. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran psikologi. Yang pertama yakni melakukan wawancara psikologis. Apa sih wawancara psikologis? Wawancara psikologis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kemampuan intelektual seorang pasien. Yang kedua yakni psikoterapi. Psikoterapi merupakan konseling pada umumnya. Dan yang selanjutnya yakni membuat program terapi. Lalu kita akan membahas keterampilan si psikolog. Yang pertama yakni seorang psikolog itu harus ahli dalam anamnesis atau wawancara medis. Yang kedua yakni ahli dalam pemeriksaan fisik umum. Yang selanjutnya dapat meresep obat. Yang selanjutnya yakni dapat melakukan edukasi konseling, mampu melakukan rehabilitas, dan dapat melakukan hal-hal medis kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kira-kira ada nggak sih kriteria kepribadian seorang psikolog? Pasti ada dong. Yang pertama yakni kemampuan berpikir sistematis. Apa sih kemampuan berpikir sistematis? Kemampuan berpikir sistematis ini lebih mengarah kepada kemampuan mengetahui informasi berdasarkan gerak-gerik tubuh seorang pasien. Mulai dari cara dia berjalan, cara dia duduk, dan cara dia mengutarakan informasi atau hal yang ingin dia katakan kepada seorang psikolog ini. Selanjutnya yakni penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini contohnya seperti membuat peraturan umum yang dilakukan untuk mengetahui jawaban yang masuk akal dari seorang pasien. Selanjutnya yakni penalaran induktif. Masih berhubungan sama dengan penalaran deduktif, namun penalaran induktif ini lebih mengarah kepada kemampuan seorang psikolog dalam menyatukan penggalan-penggalan informasi yang disampaikan oleh seorang pasien. Yang selanjutnya pemahaman lisan, di mana pemahaman lisan ini memahami kata-kata atau bahasa yang diutarakan oleh seorang pasien. Selanjutnya masih berhubungan dengan lisan, namun kali ini yakni ekspresi lisan. Seorang psikolog harus mampu membaca emosional atau membaca ekspresi seorang pasien ketika berbicara atau melakukan hal-hal tertentu pada saat konseling. Pembahasan selanjutnya yakni cara menjadi seorang psikolog. Yang pertama yakni pendidikan strata 1 atau menuntaskan pendidikan sarjana atau S1 yang ditempuh selama 4 tahun. Yang kedua yakni harus menyelesaikan program magister profesi psikologi. Ilmu mendalam mengenai teknik konseling, psikoterapi, dan attitude. Yang ketiga yakni sidang Himpunan Psikologi Indonesia, di mana organisasi ini berhak memberikan regulasi dan pengaturan mengenai tata cara, kode etik, wewenang, dan lain-lain. Perlu kita ketahui, prospek dari seorang psikologi ini penerapannya tidak hanya sebatas psikologi, konseling, atau terapi, tetapi dapat menjadi mitra pertimbangan kualitas hidup sehari-hari. Pada kenyataannya, seorang psikologi dapat bekerja di rumah sakit, perusahaan swasta, konselor, terapis anak berkebutuhan khusus, instansi pemerintahan, konsultan psikologi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan sekolah kepribadian. Gaji per bulan seorang psikolog dengan pendidikan S2 berkisar sekitar 7-13 juta. Dan lama bekerja menjadi seorang psikolog tergantung dengan instansi lembaga tertentu. Ada yang setengah hari, bahkan ada yang per jam. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Terima kasih.